Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para undangan diskusi yang hadir pada hari ini, yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Salah satunya adalah Bapak Uka Wikarya sebagai narasumber, Pak Bobi Aditya Rizal, anggota Komisi 7 DPR, fraksi Partai Golkar, Ibu Umi Asnada, Direktur Pembinaan Usaha Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia, Bapak Insinyur Ambiatira Sanjaya, Ketua Departemen Sarana Teknik dan Prasarana Angkutan Organda, juga para penanggap, Bapak Ridwan Saidi, tokoh budayawan masyarakat Betawi yang memiliki unsur masyarakat, kemudian Bapak Santoso, Ketua Asosiasi UKM Depok, mewakili komunitas pelaku UKM, Bapak Ali, Ketua BEM UI, Bapak Ali nih, adik mahasiswa, jadi nanti kan kelak jadi Bapak juga ya, Ketua BEM UI, memiliki unsur mahasiswa, dan tentu saja ucapan terima kasih kepada IISD selaku pendukung acara ini dan segenap panitia UKM Center KPUI, 350 Indonesia, dan jaringan media KBR 68 yang sudah bekerja bersinergi bersama kami pada hari ini. Tadi sudah dikatakan bahwa subsidi BBM kita itu begitu tinggi, bahwa sudah 1 tahun berlalu sejak diselenggarakan rapat paripurna soal pengambilan keputusan mengenai ada atau tidaknya, atau dicabut atau diteruskannya BBM tersebut. 30 Maret tahun yang lalu, pada hari itu kenaikan direncanakan menjadi 6.000 per liter dari Rp4.500 per liter. Kemudian ada pemungutan suara yang kemudian menghasilkan opsi yang tidak ada perubahan sama sekali harga BBM tersebut. Kemudian itu opsi yang pertama. Kemudian opsi kedua mengizinkan adanya perubahan jika harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan, yaitu penurunan rata-rata 15% selama 6 bulan. Jadi keberadaan keraguan dari pemerintah untuk mengambil keputusan ini menghiasi banyak mass media, dan juga karena menyangkut hajat hidup orang banyak, itu menjadi diskusi yang tidak kunjung putus sampai dengan hari ini kita juga berdiskusi. Kalau kita lihat bahwa ada sebuah ungkapan yang namanya bahasa Inggrisnya adalah resource curse atau kutukan dari sumber daya. Indonesia adalah negara yang melimpah sumber dayanya, tetapi ternyata banyak penduduk miskin yang ada di dalamnya karena alokasi sumber dayanya kurang baik. Jadi di sini kita melihat bahwa terjadi ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan harga-harga di negara kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan di beberapa negara tetangga kita yang juga sama-sama negara berkembang. Kalau di ekonomi kita mengenal adanya supply dan demand. Jadi kalau kita lihat pasokan BBM itu kita jadikan sisi pasokan, di mana di situ dikenal rumusan-rumusan para ahli yang mengatakan ditentukan oleh adanya capital, kemudian sumber daya yang mengelola, ditambah peran teknologi, peran kewirausahaan, dan kurva belajar. Di dalam diskusi mengenai subsidi BBM jarang kita temukan mengenai bahasan-bahasan tersebut. Apakah teknologi itu memang benar-benar sudah ada perubahan yang bisa menaikkan pasokan di negeri kita. Jadi kalau di ekonomi dikatakan ceteris paribus, atau ya dianggap sama aja, dari dulu sampai sekarang sama aja. Nah, itulah sesuatu yang menjadi PR kita. Mungkin bisa dilakukan diskusi pada hari ini, di mana alokasi APBN untuk infrastruktur di Indonesia itu 203,7 triliun rupiah, tetapi subsidi BBM kita ada 300 triliun. Kalau khusus untuk energi 274,7 triliun. Jadi yang 300 triliun itu termasuk subsidi yang lain.
sekitar 70 triliun lebih banyak daripada alokasi untuk infrastruktur. Jadi di negara kita itu ada 70 triliun yang sebetulnya kalau nggak ada subsidi mestinya bisa dipakai untuk membangun bandara, bikin kampung deret, bikin hal-hal yang lain yang berguna buat kita semua. Kalau di UKM Center FEUI kami mengelola 5 miliar per tahun dengan 15 SDM dan ada sekitar 400 pelaku UKM yang kami bina. Jadi kalau kami dikasih kesempatan mengelola 70 triliun ya, waduh, sekitar 200 kali lipat kali kita bisa membina para UKM di seluruh Indonesia. Itu sebetulnya, tetapi sekali lagi memang kita lihat dari sisi pasokan itu juga berhadapan dengan sisi permintaan. Sekarang kita lihat bahwa permintaan di Indonesia karena jumlah penduduk makin tinggi, maka kita melihat bahwa orang Indonesia itu sangat konsumtif. 60% dari total GDP kita adalah untuk konsumsi. Kita adalah negara konsumen terbesar di dunia. Dan itu tidak berubah angkanya. Sehingga subsidi BBM dikatakan banyak dinikmati justru oleh orang-orang yang memiliki mobil dan orang-orang yang kaya. Jadi tidak kena kesasaran orang-orang yang miskin. Nah, kalau kita lihat juga bahwa sebetulnya kalau memang mau dilakukan subsidi BBM paling cocok memang sebetulnya buat UKM. Tapi UKM di sini adalah menghadapi kendala banyak sekali sehingga terbentuklah di dalam negara berkembang itu yang kita kenal sebagai missing middle, yaitu hilang di tengah. UKM-nya itu gurem sekali di bawah 96%, kemudian 4% itu adalah mereka yang pengusaha besar, kecil dan menengah. Jadi 96% adalah gurem. Jadi kalau memang mau ingin meningkatkan subsidi paling cocok buat mereka. Karena banyak produk UKM juga nggak ada yang mau beli di sini. Kita berhadapan dengan masyarakat ekonomi ASEAN 2015, kita sibuk bagaimana mengekspor, tapi kita sendiri tidak bisa jualan di Jakarta karena banyak sekali tidak memberikan kesempatan untuk UKM berjualan di ibu kota kita sendiri, bahkan di negeri kita juga. Nah, oleh karena subsidi BBM ini dampaknya juga ke lingkungan, di mana orang-orang itu sekarang karena ada ganjil genap, jadi yang kaya mau beli mobil 2 yang bisa dipakai setiap hari. Jadi jadi kalau masih pakai harga BBM tersubsidi, mereka bisa beli 2 dan tidak merasakan adanya gejolak dari kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Kemudian bantuan langsung tunai ini merupakan sesuatu yang dianggap oleh pemerintah bisa dinaikkan kalau subsidi BBM-nya kita turunkan. Tapi apakah bentuknya merupakan bantuan langsung tunai? Kalau orang Jawa bilang bantuan langsung telas, habis artinya, di mana kita memiliki pengurangan subsidi BBM diperkirakan berkontribusi terhadap bertambahnya penduduk miskin sekitar 4 juta jiwa. Jadi ini adalah angka-angka yang sudah dihitung oleh para ahli statistik. Karena begitu banyaknya masalah mengenai subsidi BBM, baik dari pasokan maupun dari permintaan, dari kacamata akademis, kacamata pandangan sosiologis, pandangan masyarakat, dan juga pandangan-pandangan antar negara, di mana kita juga memiliki harga BBM memang lebih murah dibandingkan negara yang lain. Maka pada hari ini kita akan melakukan diskusi publik dinamika kebijakan subsidi dan subsidi BBM dan gas yang akan dibuka pada hari ini. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat berdiskusi kepada bapak-bapak, ibu sekalian, dan juga adik-adik mahasiswa yang ada di sini, juga masyarakat. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan pengayaan kepada kita semua. Mudah-mudahan akan ada kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang berkaitan dengan hal-hal yang sudah dikemukakan di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dinyatakan dibuka ya acaranya. Terima kasih.